Bab 181, bertaruh pada perpisahan 6 bulan. Russell adalah pria yang cerdas, bijaksana, dan dewasa. Dia tahu bahwa Victoria bukan lagi gadis penurut yang menuruti semua perintahnya yang telah dia jadikan kekasihnya 7 tahun lalu. Victoria berubah dari seorang gadis kecil menjadi presiden paling cantik di Orlando, yang memiliki banyak bos yang melingkari jarinya dalam 7 tahun terakhir. Russell berusaha memaksa Victoria untuk menikah dengannya. Mengingat karakter Victoria hari ini, dia tidak akan pernah melakukannya. Lagi pula, Russell sudah berusia 50-an. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi memuaskan Victoria dalam aspek-aspek tertentu karena dia jauh lebih rendah daripada banyak pria muda di usia 20-an. Alih-alih membuatnya selingkuh dan membuatnya menjadi suami yang istrinya tidak setia setelah menikah, dia akan membiarkannya berkencan dengan pria seusianya. Victoria menemukan bahwa Russell benar-benar menjadi lebih hormat padanya. Jika itu 7 tahun yang lalu, dia akan lama menggunakan cara brutal untuk melumpuhkan kekasih Victoria dan membuatnya meninggalkannya. Victoria berkata, "Saya akan mengucapkan kata-kata yang sama dalam waktu setengah tahun. Saya tidak berpikir Jordan, dan saya tidak bisa bertahan setidaknya 6 bulan." Russell berkata dengan senyum menghina, "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, Victoria. Anda mungkin merasa bangga bisa menafkahi seorang pria sekarang, tetapi dalam waktu singkat, Anda akan mulai meremehkannya dan meremehkannya. Perasaanmu padanya akan memudar juga. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa bertaruh. Saya yakin Anda akan putus dalam waktu kurang dari setengah tahun, dan Anda akan menjadi orang yang memulainya." Petik 2. Victoria juga sangat keras kepala karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia benar-benar ingin menjalin hubungan yang serius. "Oke, aku berani bertaruh denganmu bahwa aku tidak akan putus dengan Jordan dalam 6 bulan ini." Petik 2. Senyum percaya diri muncul di wajah Russell, dan seolah-olah dia telah memenangkan taruhan. "Jika tidak ada yang lain, saya ingin kembali sekarang. Pacar saya akan segera pulang kerja. Aku harus kembali memasak untuknya." Victoria mengangkat pergelangan tangan kirinya dan melihat waktu. Meskipun dia tidak bertemu dengannya selama 7 tahun, bagaimanapun juga, Victoria sekarang punya pacar, jadi dia tidak ingin menghabiskan begitu banyak waktu dengan pria yang pernah menjadi kekasihnya. Russell merasa cemburu ketika mendengar bahwa Victoria akan memasak untuk Jordan. Selama 3 tahun Victoria menjadi kekasihnya, dia tidak pernah memasak untuknya. Pada saat itu, Victoria belum belajar memasak untuk dirinya sendiri, dan itu adalah keterampilan yang dia pelajari hanya setelah dia datang ke Orlando. "Apa yang dia lakukan untuk mencari nafkah?" tanya Russell. Jelas, Russell tidak mendapatkan penyelidikan mendetail tentang pacar Victoria. Di level Russell, dia memperlakukan semua saingan cintanya dengan jijik, jadi dia tidak menganggap serius Jordan sama sekali. Dia seorang kurir," kata Victoria dengan sedikit malu. Russell berkata setelah tertawa menghina, "Sepertinya 3 bulan sudah cukup untuk ditunjukkan." Petik 2. Victoria, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berkencan dengan kurir-kurir. Victoria tidak ingin Russell memandang rendah Jordan seperti ini, jadi dia menjelaskan kepadanya. "Pacarku tidak sekompeten yang kamu pikirkan, dia berasal dari keluarga kaya, dan dia pernah menjadi presiden S Corporation. Dia adalah mantan bosku." Petik 2. Gelar presiden S Corporation mungkin cukup untuk mengejutkan seseorang seperti Stella. Namun, di mata Russell, presiden sebuah perusahaan multimiliar dolar, dia hanyalah anak kecil. Dia telah melihat keturunan kaya yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Russell berkata dengan jijik, "Apa gunanya melihat kejayaannya sebelumnya? Jika dia kompeten, dia seharusnya menggunakan uangmu untuk kembali." Petik 2. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Dia seorang kurir pengantar. Sebuah profesi tanpa konten teknis dan tanpa kesempatan belajar. Apakah Anda pikir dia masih bisa menjadi paus industri kurir dengan mengirimkan kurir? Petik 2. Victoria menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya, tidak tahu bagaimana membalas. Sejujurnya, dia juga tidak mengerti mengapa Jordan ingin bekerja sebagai kurir, pekerjaan yang dia tidak ingin pacarnya miliki. Namun, Jordan bersikeras demikian, dan dia tidak ingin ikut campur. Russell juga tidak mau bicara terlalu banyak untuk mempermalukan Jordan karena itu akan membuatnya terkesan picik. "Berbicara tentang industri kurir, saya memiliki janji makan malam dengan Arthur Decker dari Breezy Express. Ikut denganku," kata Russell. Victoria sedikit terkejut mendengar nama Arthur, dan dia bertanya,
apakah Anda kenal Arthur Huxley? Petik 2. Victoria adalah simpanan Russell selama 3 tahun, dan dia akan mengikutinya ke pertemuan bisnisnya sepanjang waktu. Namun, dalam 3 tahun itu, dia belum pernah melihat Russell bertemu dengan keluarga Huxley atau berurusan dengan mereka. Russell berkata, kami bertemu 5 tahun lalu dan cocok. Kami telah bekerja sama sekali satu sama lain dan menghasilkan banyak uang darinya. Kami minum bersama dan menjadi saudara kandung. Petik 2. Oh, Victoria tidak pernah berpikir bahwa Russell akan memiliki hubungan yang baik dengan Arthur sekarang. Russell berkata, saya memintanya untuk makan malam kali ini untuk menangani masalah tentang pacar Anda. Ikutlah dengan saya malam ini dan saya akan memperkenalkan Anda satu sama lain. Hanya bersulang untuknya, dan masalah ini akan berakhir. Caiden Huxley tidak akan berani menargetkanmu lagi. Petik 2. Victoria tidak meragukan kekuatan Russell. Dia telah bersama Russell selama 3 tahun dan tahu betul bahwa dia jelas bukan tipe orang yang suka berbohong. Banyak bos egois suka membual tentang diri mereka sendiri, tentang koneksi mereka, tentang kekuatan mereka. Dia mengatakan bahwa dia akan mengurus semua masalah sendiri, tetapi pada akhirnya, itu tidak terjadi sama sekali. Russell berbeda, karena dia mengatakan bahwa masalahnya hanya harus diselesaikan dengan segelas anggur, itu pasti ada hubungannya dengan anggur. Namun, Victoria ragu-ragu apakah akan menghadiri jamuan makan dengan Russell atau tidak. Russell berkata, jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda juga harus memikirkan pacar Anda. Keluarga Huxley sangat kuat di New York City. Apakah kamu tidak takut pacarmu akan mengalami kecelakaan selama pekerjaannya suatu hari nanti? Petik 2. Kata-kata Russell membuat Victoria khawatir. Jordan mungkin memiliki latar belakang seni bela diri, dan 2 atau 3 orang tidak akan mendekatinya. Namun, lebih baik musuh yang terbuka daripada teman palsu. Jika Huxley benar-benar berencana untuk membunuh Jordan, Jordan akan berada dalam masalah. Baiklah, aku akan pergi. Jam berapa dan di mana? Tanya Victoria. Jam 7 malam di villa nomor 51 di Aula ke-9. Saya membawa Anda ke sini sebelumnya untuk bertemu dengan beberapa bos yang berurusan dengan masa depan, Russell mengingatkan. Victoria juga mengingatnya ketika dia berkata, oh, maksudmu restoran pribadi yang tersembunyi itu. Mengerti. Aku harus pulang dulu. Aku akan tiba tepat waktu nanti. Petik 2. Oke. Russell juga tidak memaksanya. Victoria turun dari mobil Russell dan kemudian mengendarai Porsche-nya kembali ke Jade Villa. Dia segera memasuki dapur, memasak beberapa makanan, dan kemudian melihat waktu. Dia dengan cepat membuka ikatan celemeknya dan mengirim pesan suara ke Jordan. Sayang, aku harus menghadiri janji makan malam dadakan, jadi aku tidak akan makan malam di rumah. Titik. Aku sudah memasakkanmu makanan, pulang dan memakannya sepulang kerja. Aku mencintaimu. Bab 182, menyelesaikan konflik keluarga Huxley. Pukul 5:30, Jordan mengendarai sepeda umum kembali ke Jade Villas. Russell membenci Jordan karena menjadi kurir pengantar. Namun, dia tidak tahu bahwa pemikiran dan ide yang dikembangkan Jordan setiap hari setelah mengirimkan setiap paket dapat mengguncang seluruh industri kurir domestik. Setelah menjadi kurir selama 2 hari dan berbicara dengan berbagai macam orang, ia menemukan bahwa Breezy Express berhasil menjadi pemimpin industri kurir dalam negeri hanya karena mereka aman, cepat, dan memiliki sikap yang relatif lebih baik. Namun, itu juga didasarkan pada penetapan harga yang lebih tinggi daripada perusahaan kurir lain. Menurut pendapat Jordan, dia benar-benar bisa melakukan hal yang persis sama dengan harga lebih murah setelah mengambil alih Perry Express karena Steles tidak kekurangan uang sama sekali. Selain itu, ia menemukan bahwa industri kurir memiliki model bisnis yang agak khusus. Jordan ingin menghubungkan bisnis kurir dengan bisnis bawa pulang dan juga memasuki industri periklanan. Pada saat yang sama, para pengantar dapat membuang kantong sampah, memindahkan kotak dan barang-barang besar, memberikan bantuan di pinggir jalan, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Itu juga akan secara substansial meningkatkan pendapatan kurir pengiriman. Selain itu, Jordan juga bermaksud untuk mempekerjakan pengirim yang tampan sebagai gimik pemasaran. Memikirkan hal-hal yang harus dia lakukan selanjutnya, Jordan mendorong pintu villa dan berjalan menuju meja makan. Victoria membuatkan Jordan beberapa pasta dan sup jamur. Jordan mengambil garpu dan pisaunya dan mengambil beberapa suap makanan yang dibuat Victoria, yang benar-benar nikmat baginya.
Tidak hanya makanannya yang enak, Jordan juga merasa sangat tersentuh karena itu adalah makanan yang dimasak oleh pacarnya. Sangat sedikit wanita yang mau memasak untuk pacar mereka akhir-akhir ini. Ambil Hailey, misalnya. Dia tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Mereka tidak mau berusaha atau melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian atau memasak. Wanita seperti itu merasa bahwa mereka lebih suka tetap melajang jika mereka harus melakukan tugas-tugas ini bahkan setelah menikah. Petik 1. Tapi Victoria bersedia melakukan semua ini untukku meskipun aku melarangnya. Baru pada saat itulah Jordan mengerti bahwa seseorang akan rela menyerah dan melakukan hal-hal yang melelahkan untuk orang penting mereka, hanya ketika mereka benar-benar mencintai mereka. Hailey dan Victoria benar-benar berbeda. Jordan mengambil ponselnya dan mengirim SMS ke Victoria. Sayang, makanan yang kamu masak enak. Hubungi saya jika Anda membutuhkan saya untuk menjemput Anda setelah bekerja. Pukul 7 malam di restoran pribadi di Villa nomor 51 di Aula ke-9. Mereka tidak menerima reservasi apapun, dan hanya kenalan pemilik yang diizinkan makan di sana. Demi privasi, bos besar beberapa industri datang ke sini untuk membahas bisnis. Victoria dan Russell datang ke sini 7 tahun lalu untuk makan malam dengan sekelompok petinggi yang terlibat di bidang masa depan. Sekarang, beberapa dari orang-orang itu berada di balik jeruji besi, sementara beberapa lainnya sangat kaya. Namun, mereka tetap tidak menonjolkan diri, dan Victoria mencoba menghubungi mereka beberapa kali tetapi tidak berhasil. Victoria dan Russell datang lebih awal dan duduk untuk minum teh sambil menunggu beberapa orang. Arthur tiba di kamar pribadi pada pukul 7 tepat. Arthur, Russell bangkit dan menyambutnya dengan senyuman. Haha, Russell. Arthur tersenyum lebar dan memeluk Russell. Mereka tampak agak dekat. Hustley. Victoria, yang sengaja berdandan, juga menyapa Arthur dengan hormat. Ini Victoria Clarke. Dia dari Houston juga. Kalian bisa memanggilnya Vicky, Russell memperkenalkan. Oh, halo, Vicky, kamu luar biasa. Arthur, yang selalu sangat mengesankan dan tidak pernah tersenyum pada orang asing, sebenarnya menyeringai dan berjabat tangan dengan Victoria dan memuji kecantikannya. Segera setelah itu, dia menunjuk Russell dan berkata sambil mengambil inisiatif untuk berjalan ke tempat duduk, Russell, aku pernah mendengarmu menyebut Vicky berkali-kali sebelumnya. Tentunya dia bukan wanita yang selama ini kamu dambakan, kan? Melihat Arthur telah duduk, Russell mengikutinya dan berkata sambil tersenyum, kapan saya pernah menyebut dia kepada Anda? Jangan menuduhku. Ya. Begitu Arthur masuk, dia berkata, kamu menyebut nama Vicky beberapa kali setelah kamu mabuk. Russell tertawa dan berkata, benarkah? Saya tidak ingat. Semuanya tertawa. Pada saat ini, Sane dan Chai Den juga masuk. Paman Russell. Kedua keturunan kaya keduanya tampak sangat hormat ketika mereka melihat Russell. Russell terus meminum anggur dan berkata sambil tersenyum, oh, Chai Den dan Sane, kamu juga di sini. Victoria memiliki ekspresi canggung sekarang setelah dia bertemu Chai Den lagi. Chai Den adalah bajingan yang menyebabkan Victoria tidak bisa mendapatkan pekerjaan apapun di New York City. Apalagi, terakhir kali mereka bertemu, Chai Den bahkan mencoba menciumnya diam-diam. Untungnya, Victoria sudah menjadi pacar Jordan, dan dia tidak ingin mengkhianatinya. Jika Victoria masih lajang, segalanya mungkin akan berbeda. Tepat ketika suasana menjadi sedikit canggung, Arthur secara mengejutkan berkata, Chai Den, Sane, ini Vicky, Russell. Victoria takut Arthur akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas, jadi dia berdiri dan berkata kepada Sane dan Chai Den, kamu bisa memanggilku Victoria. Petik 2. Sane dan Chai Den sama-sama menyadari situasi di depan mereka. Mereka berkata kepada Victoria, halo, Victoria. Halo, teman-teman. Ini adalah pertama kalinya Victoria menerima rasa hormat seperti itu dari keluarga Hustley. Dia tidak menyangka bahwa Chai Den akan bersedia menyambutnya. Tampaknya Russell berhubungan baik dengan keluarga Hustley, yang bahkan tampaknya takut padanya. Setelah duduk, mereka memesan makanan sementara Sane secara pribadi menuangkan anggur untuk Russell dan Victoria dengan hormat. Victoria juga mengobrol dengan mereka dengan acuh tak acuh. Melihat waktunya hampir tepat, Victoria mengambil inisiatif untuk mengambil segelas penuh anggur putih dan berdiri. Dia berkata kepada Arthur, Tuan Hustley, pacar saya Jordan, dan saya sebelumnya telah menyinggung Chai Den. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan tidak tersinggung.
Tolong izinkan kami untuk mempertahankan mata pencaharian di New York City. Aku akan bersulang untukmu sekarang. Petik 2. Victoria menenggak anggur putih sekaligus. Arthur mendengar kata pacar dan memandang Russell dengan bingung. Russell mengangguk sebagai jawaban. Arthur juga mengambil gelasnya dan menyesapnya sebelum berkata, Vicky, jangan khawatir, aku akan menyetujui semua permintaan Russell. Sane, Chaiden, kalian tidak boleh mempersulit Vicky lagi di masa depan, kau dengar aku. Petik 2. Tentu saja, Chaiden merasa tidak nyaman. Jika dia membiarkan Jordan dan Victoria pergi, itu akan terlalu mudah untuk melepaskan mereka. Chaiden sekarang tidak subur. Namun, dia tidak memberitahu Arthur. Jika Arthur mengetahui bahwa Jordan adalah penyebab ketidaksuburannya, dia percaya bahwa bahkan jika Russell memohon belas kasihan, itu akan sia-sia. Chaiden memandang Russell dan Victoria dan diam-diam berpikir, hubungan Victoria dengan Russell